Ya, selamat malam pemirsa Sportstars dimanapun Anda berada. Babak perempat final Asia Cup Under 17 malam hari ini akan mempertemukan Jepang menghadapi tuan Abdul Rahman Al-Otaibi. Kita lihat bagaimana umpan yang begitu baik dari Seguchi Al-Otaibi. Berbahaya. Oh, satu kesempatan dimiliki oleh Saudi Arabia lewat satu gebrakan dari Abdul Rahman Sufiani. Kita lihat di sini dalam tayangan ulang sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Oh, satu peluang emas dari Sufiani, main yang kiprah bersama klub Al Nassr. Kembali satu peluang, kali ini Jepang lagi-lagi sebuah peluang dari Daichi Tani. Tangannya masih di atas Mister Al-Otaibi. Kita lihat tangan cukup keras dari kanan. Di berkebangsaan Brazil berusia 47 tahun. Ini adalah wasit yang memimpin pertandingan, asal dari Australia, Daniel Eider. Ya, tampaknya ada checking yang dilakukan oleh wasit. Ya, masuki babak perempat final. Oh, tampaknya ada handsball yang sempat terlihat tadi. Iya, di sini seperti ada handsball yang dilakukan oleh pemain Arab Saudi, Abu Bakar Safit. Checking possible penalty. Kita lihat di sini Safit menyentuh bola di area penalti. Ya, jika sebelumnya dalam pertandingan babak penyisihan grup VAR tidak digunakan, memasuki babak perempat final VAR digunakan, dan kita tunggu apakah keputusan dari penalti diperoleh setelah tangan dari Abu Bakar Safit tadi sempat menyentuh bola, hadang heading dari Seguchi. Sudah dilakukan dan masuk gol pertama bagi Jepang. Berhasil dilesakan oleh Taiga Seguchi dengan penalti. Seguchi di sisi kanan tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Arab Saudi Al-Otaibi. Akan menjadi 1-0 untuk pasukan Samurai Biru. Dengan yang begitu baik dari Seguchi, gagal diantisipasi tadi oleh Abu Bakar sehingga dapat diambil alih. Kembali Barnawi terjatuh. Ya, Sufiani tadi hadang. Kita lihat ya, sama dengan Barwani, tapi kemudian ada pelanggaran yang dilakukan. Jatuh Al-Fawaz. Apakah ada pelanggaran? Iya, pelanggaran terjadi di kotak penalti Jepang. Kita lihat bagaimana tadi wasit asal Australia Daniel Eider langsung menunjuk titik putih ketika kapten tim dari Saudi. Dan tendangan penalti akan segera dilakukan oleh Abu Bakar Said.
melakukan tugasnya dengan baik. Tendangan diarahkan ke sisi kiri, jaga gawang Suji Muramatsu. Dan gol tercipta untuk Saudi Arabia. Abu Bakar Said isinya dari pinggir lapangan pada para pemain Saudi. Kali serangan dibangun oleh Jepang. Anthony Mutosuma. Oh, berbahaya, bola mengarah kepada Daichi Tani. Tapi Al-Otaibi tadi dengan sigap dilakukan oleh Noguchi. Sota Fuji melebar ke kiri. Himeno coba lepaskan tendangan ke gawang. Oh, iya, berhasil di tendangan jarak jauh dari Himeno. Berhasil ditangkap di cadangan. Demikian juga dengan pemain andalan Jepang lainnya yang juga menjadi andalan, yakni Hiroto Asada. Masih duduk di bangku Fujita pada Noguchi. Fujita, Himeno, masih Himeno, kembali Fujita, Sota Fuji, ada Himeno. Oh, arahkan bola kepada Imai, crossing, berbahaya. Satu pukulan, satu tendangan, coba dilepaskan lagi tadi oleh Stegu. Kembali Abu Bakar, berikan umpan kepada Alfihani. Baik sekali umpan jauh ke sisi kanan. Serangan kali ini datang lagi dari Saudi Arabia. Oh, satu tendangan, satu pukulan berhasil dilesakkan tadi oleh Sabri Dahal untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1. Gol yang begitu fantastis dari Sabri Dahal mengubah kedudukan menjadi 2-1. Kita lihat bagaimana para pemain Saudi begitu gembira setelah Sabri Dahal. Ya, kita lihat berawal dari umpan panjang di sisi kanan dan diarahkan kepada Sufiani. Kemudian crossing dilepaskan oleh Sufiani. Sabri Dahal berada dalam posisi yang begitu bebas. Dan satu sentuhan kaki kiri, dia melesakkan bola ke gawang Jepang tanpa bisa dihalau tadi oleh penjaga gawang Suji Muramatsu. Saudi Arabia 2. Himeno coba area tengah, switch dilakukan, bola diarahkan kepada Chonan. Tony Mutosuna belakang pada Fujita, masih Fujita, cross ke sektor kanan, ada Daichi Tani, ada Barnawi, lepas Barnawi, kembali Jepang lewat pergerakan yang dilakukan oleh Noguchi, Asada, Daichi Tani. Ada penyelamatan dilakukan oleh Yoshida dan Asada, tentunya akan menjadi andalan di barisan penyerang Jepang. Oh, berbahaya. Sayang ada pelanggaran. Ya, Asada. Yani coba lewati hadangan dari Sota Fuji. Shonan tidak boleh Yasir Al-Nasari. Yoshida sama dengan Himeno. Yoshida baik sekali, crossing Yoshida. Oh, sebuah
Lepaskan oleh Yoshida tadi. Asal dari Meno, Yoshida. Tapi Otaibi cepat AFC Under 16 Championship langsung di Thailand. Saudi Arabia sukses mengalahkan Bahrain. Gelar kedua bagi Saudi Arabia. Sementara Jepang juara bertahan. Meno angkat bola ke kotak penalti, berbahaya. Sama Uji Chonan, crossing Chonan. Luar biasa crossing Chonan dari ditinggi saja dari oleh Otaibi menjaga gawang Saudi. Dan cukup luar biasa. Bola dengan dua tangan itu. Asada selesai. Asada dengan baik menuntaskan umpan terupas, hasil menghentak dan menggetarkan gawang dari Al-Otaibi untuk mengubah kedudukan menjadi 2-2. Asada dengan tenang hasil meneruskan bola ke gawang. Kita lihat bagaimana Asada lepas dari kawalan pemain Saudi. Ya, ada Abu Bakar Said yang mencoba menghadang pergerakan dari Asada. Noguchi belakang kepada Sota Fuji. Bali Noguchi, Suke Imai. Berspekulasi tadi Yoshida dari jarak yang cukup jauh, dia tidak mengarah ke gawang, tidak terlalu membahayakan. Jepang melawan Saudi Arabia akan bertemu dengan pemenang pertandingan perempat final lainnya. Tajikistan menghadapi Korea Selatan di semifinal tentunya. Tendangan bebas tinju saja oleh Suji Muramatsu. Mendekati pemain Saudi kembali Said Aldosari, belakang kepada Yazid Aldosari, langsung arahkan bola ke gawang. Berbahaya. Terlepas. Nyaris saja tadi Suji Muramatsu melakukan kesalahan. Crossing jauh ke depan. Ya. Walaupun tadi pemain Arab Saudi coba memberitahu kepada wasit bahwa ada handsball yang dilakukan oleh pemain Jepang. Ya, tampaknya dulu sejenak bisa dilakukan. Lihat di sini. Sekaligus mengakhiri pertandingan babak kedua dan skor akhir dari pertandingan ini 2-2. Dan demikian maka pertandingan harus dilanjutkan lewat tendangan penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2. Menang akan
Pertarungan epik di Taif, Jepang U17 tersingkir, Arab Saudi lolos ke semifinal lewat adu penalti setelah imbang 2-2. Stadion Okas, Taif, menjadi saksi sebuah duel syarat emosi dan tensi tinggi ketika dua kekuatan muda Asia, Jepang U17 dan Arab Saudi U17, bertemu dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025. Dalam pertandingan yang dipenuhi drama, gol indah, comeback sensasional, dan tekanan luar biasa dari puluhan ribu supporter tuan rumah, skor akhir 2-2 memaksa laga dilanjutkan ke babak adu penalti, di mana Arab Saudi keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Hasil ini bukan hanya menandai tersingkirnya juara bertahan Jepang secara mengejutkan, tapi juga mempertegas kebangkitan sepak bola usia muda Arab Saudi, yang kini semakin percaya diri menatap babak semifinal di kandang sendiri. Sejak peluit awal dibunyikan wasit asal Uzbekistan, Jaloliddin Sultonov, atmosfer stadion langsung memanas. Arab Saudi tampil penuh percaya diri, mengandalkan kecepatan dan pressing tinggi dari barisan depan mereka. Tak butuh waktu lama bagi pasukan muda Hijaz untuk membuka keunggulan. Pada menit ke-18, serangan cepat dari sisi kanan menghasilkan peluang emas. Al-Faraj, winger lincah berusia 16 tahun, mengecoh dua pemain Jepang sebelum melepaskan umpan silang mendatar yang disambut dengan sontekan keras oleh penyerang andalan mereka, Saleh Al-Dosari. Skor 1-0 dan gemuruh stadion pun mengguncang langit Taif. Jepang berusaha merespons dengan permainan khas mereka, kombinasi umpan pendek dan pergerakan tanpa bola. Namun, solidnya lini tengah Arab Saudi membuat Jepang kesulitan mengalirkan bola ke lini serang. Petaka kedua datang pada menit ke-35. Kali ini, giliran gelandang bertahan Arab Saudi, Nawaf Al-Mutairi, yang mencetak gol melalui tendangan jarak jauh memanfaatkan bola liar hasil sapuan tidak sempurna. Bola melengkung indah dan menghujam pojok kanan atas gawang Jepang yang dijaga Kenta Nakamura. Arab Saudi unggul 2-0, dan Jepang seakan terkejut dengan performa dominan lawan mereka. Jepang masuk ke babak kedua dengan satu tujuan, membalikkan keadaan. Pelatih mereka, Hiroshi Takahashi, memasukkan dua pemain menyerang sekaligus untuk menambah intensitas di lini depan. Hasilnya mulai terlihat ketika Jepang mendominasi penguasaan bola dan lebih sering menekan pertahanan Arab Saudi. Pada menit ke-55, sebuah pelanggaran di depan kotak penalti memberi Jepang peluang emas. Tendangan bebas langsung dieksekusi oleh playmaker muda berbakat, Daiki Yamamoto. Bola melengkung sempurna melewati pagar hidup dan membuat kiper Saudi, Faisal Al-Ghamdi, tak berkutik. Skor berubah menjadi 2-1 dan Jepang kembali bernafas. Serangan demi serangan terus dilancarkan Jepang. Arab Saudi yang semula tampil dominan mulai kehilangan keseimbangan. Dan pada menit ke-78, mimpi buruk bagi publik Taif terjadi. Serangan dari sisi kiri Jepang menghasilkan kemelut di dalam kotak penalti. Bola liar disambar oleh Takumi Nishida, dan papan skor berubah menjadi 2-2. Dalam 10 menit terakhir, kedua tim saling jual beli serangan. Arab Saudi mencoba bangkit, sementara Jepang mencari gol kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Drama pun berlanjut ke babak adu penalti. Dengan tekanan ribuan supporter dan atmosfer panas yang menyelimuti stadion, adu penalti menjadi pertarungan mental yang sesungguhnya. Arab Saudi yang mendapat giliran pertama sempat gagal pada tendangan kedua mereka. Jepang pun menyamakan kedudukan. Namun drama sejati terjadi di tendangan keempat. Tendangan keras Yamamoto dibaca sempurna oleh Al-Ghamdi. Skor tetap imbang. Ketika penendang kelima Jepang, Riku Tanabe, maju untuk mengeksekusi, sorakan ribuan penonton seakan membuat tekanan menggandakan beban di pundaknya. Tembakannya lemah dan mudah ditepis oleh kiper Saudi. Akhirnya, penendang kelima Arab Saudi, Kapten tim Abdul Rahman Al-Otaibi, menjadi pahlawan. Dengan tenang ia mengeksekusi tendangan ke pojok kiri bawah, dan membawa Arab Saudi menang 3-2 dalam adu penalti. Secara statistik, Jepang unggul dalam penguasaan bola, 62% berbanding 38%, jumlah operan sukses, dan tembakan ke gawang. Namun, Arab Saudi bermain efisien, memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal. Selain itu, atmosfer kandang jelas memberikan keuntungan besar dalam momen-momen krusial. Jepang harus menerima kenyataan pahit tersingkir di babak 8 besar, sebuah ironi mengingat mereka adalah tim paling produktif selama fase grup. Namun, pelatih Hiroshi Takahashi menolak menyalahkan pemainnya.
Dalam konferensi pers usai laga, ia mengatakan, "Kami kalah dalam adu keberuntungan. Anak-anak sudah memberikan segalanya. Kami akan bangkit di Piala Dunia nanti." Arab Saudi melangkah ke semifinal dengan penuh semangat dan motivasi. Mereka akan menghadapi pemenang antara Iran versus Korea Selatan. Dengan dukungan penuh publik, mereka berharap bisa melanjutkan momentum ini dan mengulang sejarah menjadi juara seperti pada 1988 dan 1992. Pelatih Arab Saudi, Fahad Al-Shahrani, mengaku puas dengan performa anak asuhnya. "Kami tahu Jepang adalah tim yang sangat kuat secara teknis. Tapi kami punya hati, semangat, dan dukungan dari rakyat kami. Kami ingin membawa pulang trofi ini." Pertarungan antara Jepang U17 dan Arab Saudi U17 menunjukkan betapa tingginya kualitas dan kompetisi di level usia muda Asia saat ini. Bukan hanya tentang skor, tapi bagaimana kedua tim bermain dengan intensitas, kualitas teknis, dan semangat luar biasa. Meskipun Jepang pulang lebih awal, mereka tetap akan menjadi salah satu favorit di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Arab Saudi, mereka kini tak hanya punya peluang juara, tapi juga memiliki cerita indah untuk diceritakan pada generasi mendatang. Kisah tentang malam di Taif ketika mimpi jadi nyata.